welcome my YouTube channel. Aku Melda Wadatul Jannah dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Di semester 3 ini, aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi, di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini, aku mau ngebahas 5 poin. Yang pertama, konsep MVC. Kedua, router Laravel. Ketiga, VS Code Extension. Keempat, pembuatan router. Kelima, pembuatan controller. Yuk kita bahas. Nah, pembahasan pertama kita itu konsep MVC. Apa sih MVC? MVC merupakan singkatan dari model view controller. MVC ini merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, yang kita bahas pertama itu model. Model terletak di direktori apps model, menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu Eloquent ORM dan Soft Deletes. Selanjutnya controller. Controller terletak di direktori apps HTTP controller, menjadi jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request dalam suatu kelas. Beberapa jenis controller, yang pertama itu basic controller dan resource controller. Yang ketiga ada view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirimkan oleh controller secara default. View disimpan di direktori resource view. Pembahasan kedua kita yaitu router Laravel. Router pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Nah, router pada Laravel terbagi menjadi dua, yaitu basic router dan router parameter. Nah, yang pertama aku akan nunjukin basic router. Bisa dilihat di samping, router yang ada di samping menggunakan garis miring menunjukkan default router yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Ya, yang kedua, router parameter. Penggunaan parameter pada router bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada router ditandai dengan adanya kurung kurawal, seperti di samping. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, pembahasan ketiga kita itu VS Code Extension. Extension pada VS Code dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi Laravel. Nah, di sini aku mau nunjukin kayak mana cara ngedownload extension yang bakal mempermudah kita dalam memakai VS Code. Nah, pertama-tama kita cari, makanya kita klik aja ini. Terus, yang pertama kita download itu adalah Laravel Extension Pack. Nah, extension ini yang akan menginstal 13 extension lainnya yang mempermudah dalam pengembangan Laravel. Jadi kita tulis aja di sini Laravel. Mana gambar? Laravel X dan X. Nih, kita pilih yang ada gambarnya 13 angka 13. Kita install aja. Nanti dia akan mendownload Laravel lainnya. Nih, banyak kan yang terinstall. Nah, nggak usah kita tunggu. Kita lanjut aja ke extension lainnya, yaitu PHP namespace. Kenapa? Nih, kita download yang Mahedi Hasan. Nah, extension ini tuh yang akan mempermudah dalam melakukan import class. Terus kita download extension PHP FHP.
Nih, nah kita download yang ini. Nah, extension ini tuh yang akan merapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis. Nah, selanjutnya kita cari extension auto. Auto close. Nih, auto close tag sama rename, auto rename. Rename. Nih, auto rename tag. Nah, extension ini yang akan mempermudah saat pembuatan tag HTML di mana auto close tag akan membuat tag penutup secara otomatis dan auto rename yang akan merename teks saat salah satu tag diganti namanya. Jadi kita nggak perlu nge-rename satu-satu tag-tag HTML kita. Nah, yang terakhir itu ada kode snap. Snap. Nah, kode snap ini berguna kan kita kadang-kadang mau nge-screenshot coding. Nah, gampang kalau kita mau nge-SS-in nge-SS-in codingan kita. Caranya, kita pilih dulu. Caranya tuh nih. Kita tinggal Windows Shift P. No, 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 no. Apa ya? Control Shift P. Nah, kita buat Control Shift P. Terus kita tulis aja kode snap. Ini kan muncul. Terus nanti kita tinggal ngeblokin punya kita. Nah, nanti dia bakal kayak ini. Kita pencet aja yang di tengah ini. Udah deh, tinggal nanti bakal tertuju ke folder yang bakal kita mau gitu. Pembahasan ketiga kita itu adalah pembuatan router. Nah, pembuatan router tuh terbagi dari basic sama yang berparameter. Nah, aku bakal nunjukin yang basic dulu. Nah, di basic itu kita bisa nulisnya yang kayak gini. Karena aku pengen basicnya itu tuh tentang tanggal hari ini. Jadi, kayak gini tampilannya, codingannya dari sini. Dari untuk kita nampilin ke Laravelnya tanggal pada hari ini. Jadi kita langsung aja menuju ke Laravel kita. Terus di sini cuma gitu doang. Nah, bakal nunjukin tanggal pada hari ini. Tanggalnya 23 September 2024. Nah, yang kedua itu yang berparameter. Yang berparameter itu tuh secara singkatnya tuh kita bisa buat perkalian di situ. Nah, buat perkalian. Nah, ini berparameter tuh bisa satu atau dua karena kita berhubung mau buat perkalian. Jadi aku buat dua yang parameter tuh yang di dalam kurung kurawal. Nah, kenapa A dan B itu terserah kita mau buat A dan B, C, D atau yang apapun terserah. Yang penting nanti di URL-nya kita masukin angka di sini. Terus functionnya kita gunain string. Nah, echo tuh adalah untuk menampilkan di Laravelnya. Nah, terserah sini kalian mau langsung ke perkaliannya atau ada kata-kata lain. Nah, ini karena aku pengen jadi yang lebih cantik. Jadi pakai jumlah. Nah, di sini A kali B. Kita Ctrl S, yuk kita lihat ke Laravelnya. Nah, kita tulis URL yang udah kita buat. Nih, slice perkalian slice 7 kali 5. Nah, di sini jumpa hasilnya dari perkalian yang udah kita buat. Jadi bukan kita masukinnya di sini, enggak. Kita masukinnya tuh di URL-nya. A sama B-nya tuh, enggak ini A, ini B. Nah, untuk yang satu lagi contohnya itu tuh, soalnya ini, nih. Jika parameter 1 sama dengan 0, maka yang tampil tuh adalah parameter 2.
Sedangkan jika parameter 2-nya yang 0, maka yang tampil tuh parameter 1. Jika kedua-duanya tidak 0, maka antar dua parameter itu dikali. Sedangkan jika parameter dua-duanya 0, tampilannya silahkan masukkan parameter. Ayo coba codingannya. Nah, ini codingannya. Ini tuh adalah logika kita. Seperti yang soal tadi, ini tuh jika parameter pertama itu 0, yang tampil adalah parameter 2. Jika yang 0 itu 2, parameter 2, maka yang tampil itu adalah yang parameter 1. Nah, jika kedua-duanya itu tidak 0, maka antar parameter itu bakal dikalikan. Nah, kalau kedua-duanya 0, maka dari tampilannya itu yang ditampilkan adalah silakan masukkan parameter. Terus, ayo kita coba ke Laravelnya. Nih. Nah, karena tadi URL-nya itu buat perkalian 2, kita buat 2. Nah, mari kita coba yang depannya 0. Tuh, yang tampil tuh cuma parameter yang kedua. Sedangkan kalau parameter 0-nya di belakang, yang di depan ada angka, dia akan nampilkan parameter yang di depan aja. Nah, kalau dua-duanya kita kasih angka yang tidak 0, maka dia akan mengkalikan kedua parameter tersebut. Jadi, itulah kegunaan dua parameter. Jadi, bisa kamu masukin atau enggak. Kayak gitu. Jadi, itu penjelasan singkat soal router basic sama yang berparameter. Nah, pembahasan terakhir kita itu pembuatan controller. Nah, pembuatan controller ini tuh bakal berhubungan juga sama router. Pertama-tama, kita tuh harus edit dulu controllernya. Di sini kita kita buka file kita tadi. Lalu kita buka apps, kita buat HTTP, itu kan ada controller. Nah, kita tinggal klik controllernya berhubung udah praktek. Jadi, kayak gini. Ini terserah kita mau kayak gimana. Kelasnya, terus functionnya tuh juga terserah, terus apa yang mau kita tampilkan juga terserah di sini. Karena aku pengen simple-simple aja, jadi aku cuma buat selamat datang. Nah, setelah itu kita buat di routernya. Router. Nah, kita buat routernya ini. Pegawai controller class, terus webku. Nah, terus kita tap sekali, terus kita klik, terus import class. Nah, kalau udah kayak gitu, udah jadi deh. Nah, jadi itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian, lebih dan kurang. Mungkin banyak kurangnya, aku mohon maaf banget karena aku masih belajar. Jadi, see you next video. Bye-bye.